Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga Tuhan berkenan menganugerahkan kepada kita masing-masing damai dan segala kebaikannya. Dulu ada pepatah yang berbunyi, mangan ora mangan asal ngumpul. Menurut pepatah ini, berkumpul lebih diutamakan daripada sekedar perut kenyang. Maka makan atau tidak makan, yang penting berkumpul. Pepatah ini tampaknya tidak laku bagi Abraham, sebab ketika Allah bersabda kepadanya, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat 1. Maka pada ayat 4a disebutkan, "Maka berangkatlah Abraham sesuai dengan sabda Tuhan." Ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, muncul pertanyaan dalam benak saya, mungkin juga dalam benak Anda. Mengapa Abraham berani melepaskan kemapanan, yaitu sebuah negeri, dan meninggalkan kenyamanan, yaitu berkumpul bersama sanak saudara dan bapaknya? Apakah Abraham telah bosan dengan pencapaiannya? Atau apakah Abraham terbius oleh janji-janji indah dari Tuhan, yaitu negeri yang baru, menjadi bangsa adidaya atau adikuasa, namanya akan termasyur, serta menjadi berkat. Sebab dalam perintah tadi disebutkan, "Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu termasyur, dan engkau akan menjadi berkat." Rasul Paulus dalam surat yang diwartakan tadi kepada Timotius mengingatkan Timotius bahwa seorang murid tidak luput dari penderitaan, dan bahkan penderitaan itu adalah sebuah anugerah, karena penderitaan terjadi atas izin Allah. Rasul Paulus menulis, "Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injil." Suatu kehormatan boleh ikut menderita bagi Injil, karena itu diizinkan oleh Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, kata Rasul Paulus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Allah sendiri. Tuhan yang mengizinkan penderitaan itu terjadi akan memberikan kekuatan untuk menanggungnya, sehingga pada waktunya seorang Kristen akan tahan uji. Penderitaan apapun bentuknya tidak otomatis menciderai
atau melumpuhkan seseorang, tetapi menempa dan memurnikan seseorang agar suatu waktu ia memiliki kualitas seperti Yesus yang jaya di atas kayu salib. Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Yesus, andai kata penampakan Yesus di atas gunung yang tinggi itu terjadi pada masa sekarang, dapat dipastikan bahwa peristiwa itu akan viral dan memenuhi laman medsos kita. Ada 3 hal yang membuat Petrus dan kawan-kawan terpesona sekaligus menjadi salah tingkah. Pertama, wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Luar biasa. Pakaian Yesus menjadi putih berkilau seperti cahaya. Dan ini menjadi penting bagi Petrus dan kawan-kawan karena mereka sudah dalam perjalanan beberapa hari lalu mendaki bukit. Ya, sebersih apapun pakaian pasti suatu pada ketika itu sudah lusuh, kotor, berdebu. Tetapi disebutkan oleh Petrus, pakaian Yesus menjadi putih berkilau seperti cahaya. Dan yang ketiga, Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Petrus yang terharu dan sekaligus salah tingkah berkata, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sekali lagi, ini sesuatu yang luar biasa karena Petrus dengan Yakobus dan Yohanes tidak memikirkan 1 kemah untuk mereka bertiga. Rupanya mereka siap ya tidur di alam terbuka, biar yang penting 3 orang besar ini mendapat tempat untuk berteduh. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, muncul pertanyaan dalam benak saya dan mungkin juga dalam benak Anda. Bagaimana Petrus dapat mengenal bahwa yang satu Musa dan yang lain Elia? Karena tokoh dalam perjanjian lama yang sudah berabad-abad yang sudah ya, ribuan abad yang lampau ketika ini terjadi. Bagaimana? Apakah waktu terjadi penampakan itu lalu Elia mulai berkata, Bapak Musa, dah lama kita tidak berjumpa. Sehingga Petrus, oh itu Musa berarti. Oh ya Bapak Elia, kata Musa, apa kabar? Oh itu Elia, apakah begitu? Entah, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Petrus dan kawan-kawan itu menyimpan ya, foto Musa dan Elia? Pada zaman itu belum ada Kodak, ya, belum ada jepret di sini, jepret sana seperti era kita. Jadi mereka tidak punya foto 2 nabi besar perjanjian lama ini. Kemungkinan besar ialah bahwa Petrus dan 2 rasul lain itu mendapat pendidikan agama yang begitu bagus, begitu terukur dan terinci dari orang tua mereka, sehingga 2 tokoh ini antara lain, mungkin juga ada yang lain-lain ya,
yang otomatis muncul, dikenang dan seterusnya. Ini sesuatu yang patut kita renungkan juga, bagaimana ya anak-anak kita sekarang apakah mengenal ya dengan baik tokoh-tokoh dalam Alkitab. Jangan-jangan kalau ditanya, siapa Kain, siapa Habel? Oh iya, Kain adalah kain lurik katanya. Kain lurik pula dihubungkan dengan corak kain. Oh, Habel itu anak tetangga si anu. Mereka tidak tahu bahwa Kain dan Habel itu bersaudara yang akhirnya yang satu membunuh yang lain karena mereka tidak mendapat cukup pendidikan agama lagi di dalam rumah tangga. Karena di sekolah sudah sulit diharapkan. Sebab kalau sudah SD, mulai dari SD masuk sekolah negeri, SMP negeri, semua juga negeri. Ya, tambah lagi hari Minggu tidak pernah ke gereja. Mereka tahu apa? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih. Dua bacaan pertama dan bacaan Injil membawa kita kepada sebuah lagu karangan Franky Sahilatua yang berjudul Kemesraan. Lagu yang menceritakan enaknya, asyiknya duduk di tepi pantai, tidak disebutkan pantai laut atau sungai, melihat ombak berderai, kemudian burung camara terbang masih mencari makan. Entah siapa yang mulai main gitar, dan mulai sehingga mengalun gitar indah sekali. Ya, matahari sudah terbenam tapi tidak mau pulang karena tidak mau kemesraan itu berlalu. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pengalaman mengajarkan kita bahwa kemesraan itu hanya satu tahap untuk menuju kemesraan yang lain. Penampakan yang indah di Gunung Tabor itu, kata Yesus, jangan ceritakan kepada orang lain. Karena itu bukan akhir dari segala peristiwa. Akan ada peristiwa yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi yang akan terjadi di puncak Golgota. Tunggu tanggal mainnya. Sebab kalau para murid mulai cerita di situ, mereka tidak lagi siap untuk menerima peristiwa yang lebih besar. Demikian juga Abraham. Kalau dia hanya memegang filosofi mangan asal ngumpul, dia tidak akan pernah menjadi orang besar. Tidak akan pernah diberi predikat kepadanya Bapa orang beriman. Dan tidak pernah akan menjadi berkat bagi orang banyak. Keberanian meninggalkan satu tahap kehidupan setelah mendengarkan suara Tuhan akan menuntun seseorang ke tahap yang lebih hebat, lebih mantap. Dan Yesus dan Allah menegaskan tadi, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Pada masa Prapaskah ini gereja selalu mengingatkan kita 3 hal penting, di antara yang lainnya kita berpuasa, beramal bakti, dan berdoa. Dalam doa sesungguhnya kita memang banyak berbicara, tetapi yang harus terjadi ialah mendengar suara Allah. Agar selama masa Prapaskah ini kita berani melangkah satu tahap lagi, naik ke level yang lebih tinggi, menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyerupai Yesus. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua. Mari kita membaharui iman kepercayaan kita.